Selamat pagi, Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Selasa 31 Mei 2022. Seperti biasanya, untuk mengawali pagi hari ini, kita akan membahas dari penutupan harga ISG kemarin. Penutupan harga ISG kemarin itu ditutup menguat tipis 0,16% ke area level psikologisnya ke area level 7.000. Senada dengan bursa ISG, bursa Asia dan Eropa juga kompak ditutup menguat. Untuk di bursa Asia, indeks tertinggi itu berada di indeks Nikkei yang menguat sebesar 2,19%. Lalu diikuti dengan indeks Hang Seng yang menguat 2,06% dan indeks STI yang menguat 0,26%. Lalu di bursa Eropa juga pada perdagangan kemarin dia juga ditutup kompak menguat dengan penguatan tertinggi ini terdapat di indeks DAX yang menguat 0,79%. Lalu diikuti dengan indeks FTSI yang menguat 0,19%. Sedangkan untuk di bursa Amerika atau Wall Street pada perdagangan kemarin dia tutup dikarenakan mereka sedang merayakan adanya Memorial Day untuk mengingat para prajurit Paman Sam yang gugur di medan perang. Oke, selanjutnya kita akan melihat harga komoditas lainnya. Pada hari ini terlihat minyak mentah ini kompak menguat dengan penguatan tertinggi ini ada di minyak jenis WTI yang menguat 2,26%. Lalu minyak jenis Brent juga menguat 0,44%. Lalu ada komoditas batu bara yang juga masih melanjutkan penguatan dengan penguatan tertinggi 8,23% pada hari ini ke level areanya di 401 US dollar per metric ton. Dan untuk indeks dan untuk komoditas nikel juga mengalami penguatan yaitu 3,23%, diikuti dengan indeks komoditas timah dan koper yang masing-masing menguat 1,40% dan 0,89%. Dan komoditas yang mengalami koreksi ini terdapat di komoditas minyak sawit atau CPO yang pada hari ini itu mengalami penurunan sebesar 2,41% dan komoditas emas yang mengalami koreksi 0,22%. Oke, lanjut. Pada hari ini, kami memperkirakan ISG masih bisa cenderung menguat dengan titik support dan resisten yang kami berikan berada di level 6.980 sampai di level 7.080. Dan untuk berita global pada hari ini, seperti yang kita ketahui bahwa bursa Wall Street atau bursa Wall Street yang kemarin mengalami libur untuk mengenang Memorial Day ini membuat sentimen positif untuk bursa lainnya seperti bursa di Eropa dan Asia, dan sentimen tersebut juga membuat bursa Asia dan Eropa mengalami penguatan pada perdagangan kemarin. Selain itu, sentimen dari adanya pelambatan pengetatan moneter Amerika Serikat yang juga sudah mulai mengalami pelambatan ini terlihat dari data inflasi Amerika Serikat, ya ini tercatat mengalami pelambatan menjadi 6,3% secara year on year di bulan April. Nah, ini tercatat sudah turun selama 17 bulan ya untuk data inflasi Amerika Serikat. Lalu yang kedua, ini ada sentimen dari Presiden Joe Biden, yaitu mengenai mereka akan mengadakan pertemuan di kantor Oval yang pada hari ini dengan Ketua The Fed dari Jerome Powell. Dan sentimen selanjutnya ini dari China atau Tiongkok yang
rencananya mereka akan mulai melakukan pelonggaran kembali setelah sempat beberapa pekan ini lockdown. Dan kita lihat, dan sehingga dengan adanya pelonggaran kembali membuat beberapa kota di Shanghai maupun di Shanghai atau di Beijing ini mulai ada aktivitas bisnis kembali. Ini dilihat dari mereka, dari pemerintah kota Shanghai yang mulai menjanjikan ada pemotongan sewa dan pajak, dan mereka juga akan melakukan persetujuan lebih cepat untuk melakukan proyek-proyek konstruksi dan lebih banyak lagi untuk melakukan subsidi untuk pembelian mobil listrik. Lalu yang sentimen selanjutnya ini dari komoditas, yaitu dari harga minyak mentah ya, yang sudah mulai mengalami melanjutkan penguatan kembali selama 2 bulan berturut-turut. Dan selanjutnya ini adalah dari Uni Eropa, yang sentimen selanjutnya adalah dari Uni Eropa yang kini sudah mulai setuju untuk memberlakukannya adanya larangan dari parsial terhadap minyak di Rusia. Oke, selanjutnya berita selanjutnya ada PT Nusantara Pelabuhan Handal atau PORT yang mencatatkan laba bersih sebesar 5,6 miliar rupiah pada kuartal 1 2022. Selanjutnya ada saham Gotoh yang mencatatkan penumbuhan nilai transaksi brutonya atau GTV-nya itu sebesar 46% secara year on year menjadi 140 triliun rupiah di kuartal 1 2022. Lalu ada saham Pegas atau PT Perusahaan Gas Negara yang akan membagikan dividennya sebesar 3,1 triliun rupiah atau sebesar 124,42 per lembar saham. Oke, untuk trading idea pada hari ini kita ada saham Hexa yang dalam jangka menengah maupun jangka pendeknya masih bisa cenderung menguat dengan area trade buy itu bisa di level 6.300 dengan target price kita itu di area level 6.625 sampai di 6.800 dengan area stop loss-nya berada di area 5.975. Oke, selanjutnya kita ada rekomendasi kedua, yaitu adalah MDLN. Ya, dalam jangka menengah dan maupun jangka pendeknya, MDLN ini masih cenderung menguat ya, dengan area trade buy-nya itu bisa berada di level 86 dan target price atau resisten kita itu resisten pertama berada di level 99 sampai di level 104 dan tetap memperhatikan juga untuk area stop loss-nya berada di level 74. Oke, selanjutnya ada saham PPRE. PPRE pada hari ini kami merekomendasikan masih cenderung mengalami penurunan ya dalam jangka pendek maupun menengahnya. Namun kita lihat juga secara teknikal bahwa dia sudah menembus di area trend line-nya. Maka untuk area trade buy-nya itu bisa berada di level 164 ya untuk area trade buy-nya, dan untuk targetnya terdekatnya ini berada di level 180 sampai di 188. Dan untuk area stop loss-nya berada di area 148. Oke, untuk sesi pertamanya sudah selesai. Kita lanjut ke sesi Q&A. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jika ada pertanyaan-pertanyaan saham yang mau dibahas, silakan chat di kolom Q&A ya, agar bisa terjawab semua dan tidak ada yang terlewat. Sehingga kami semaksimal mungkin akan menjawab semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu.
Mungkin untuk kami berikan waktu 1-3 menit untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya chat di kolom Q&A. Nanti kita kembali lagi ya. Oke, kita kembali lagi. Kita lanjut ke sesi Q&A pada hari ini. Untuk pertanyaan pertama, ada saham MDKA, ESA, dan ADMR. Oke, untuk MDKA, untuk saham MDKA pada perdagangan kemarin, dia ditutup melemah 1,90% ke area level 51375. Dan secara teknikal kita lihat bahwa MDKA sendiri, kita lihat masih berada di area uptrend-nya ya, MDKA. Kalau kita lihat secara jangka menengah, secara teknikalnya bahwa MDKA masih berada di area uptrend-nya. Kita lihat secara garis trend line-nya, itu masih berada di area uptrend-nya. Dan kita lihat secara stokastik bahwa MDKA masih berada di area menuju area overbought-nya kembali ya. Dan walau pada perdagangan kemarin dia mengalami koreksi, dan kemungkinan bahwa MDKA sendiri bisa melanjutkan penguatan dengan area resisten terdekat itu berada di level 5.440 sampai di level 5.570 untuk MDKA. Namun kalau pada hari ini dia tidak dapat menembus ke area level 5.400-an, nah mungkin masih bisa menguji kembali atau menguji ke area supportnya. Dengan area level support terdekat ini berada di level terdekatnya berada di area level 5.060, menutup pada penutupan kemarin ya, di ekornya kemarin di area 5.060 sampai di level support keduanya ini berada di level 4.890, menguji MA21 dan MA34-nya. Oke, lanjut. Saham berikutnya ada saham ESA. Untuk saham ESA pada perdagangan kemarin ya, ESA masih melanjutkan pelemahan kembali di area levelnya 1.185 atau ditutup ARB ya pada perdagangan kemarin di 6,69%. Kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin ESA sudah melewati garis ujinya itu uji MA21 dan MA34, dan kita lihat juga secara volume
juga terlihat bahwa adanya aksi jual, dan secara stokastik mereka juga memiliki sinyal secara stokastik itu sudah menunjukkan membentuk area dead cross-nya ya. Jadi kemungkinan untuk ESA pada hari ini masih bisa menunjukkan pelemahan kembali ya, dengan titik area support terdekatnya ini berada di level 1120 ya untuk level terdekatnya, level support terdekatnya. Oke, selanjutnya ada ADMR. ADMR pada perdagangan kemarin dia ditutup melemah ke level 2370, dan kita lihat secara ini juga didukung secara volume, juga didukung adanya aksi jual, dan secara stokastik kita lihat juga sudah mulai mengalami penurunan ya untuk ADMR, dan kemungkinan untuk ADMR sendiri kalau kita lihat secara teknikal pada kemarin dia menguji ke level MA21 dan MA34-nya. Kalau pada hari ini kita lihat ADMR bisa menguji ke level ke MA21 yang terdekatnya, kemungkinan bisa bisa menguat terlebih dahulu dengan area level resisten terdekatnya ini berada di 2.500 ya untuk level terdekatnya. Namun kalau pada hari ini dia tidak dapat menguji MA21-nya ya di level MA21 dan malah memberi ke area MA34-nya, maka untuk area supportnya sendiri mungkin bisa berada di level terdekatnya, ada titik supportnya terdekat berada di level 2.250 ya untuk area support ADMR. Jadi diperhatikan dulu karena pada hari ini ADMR kita lihat jangka pendek dia bergerak sideways, dan kalau kita lihat secara teknikalnya juga dia akan kita lihat pembukaan nanti apakah dia akan bisa melewati MA21 atau MA34-nya. Oke, kita lanjut. Saham berikutnya ada saham Antam. Untuk saham Antam ya, pada perdagangan kemarin ia ditutup menguat 3,64% dari level 2.560, didukung atau ditopang juga adanya aksi beli secara volume yang mulai meningkat ya, walaupun secara stokastik dia masih menunjukkan adanya penurunan. Nah, untuk Antam sendiri pada hari ini kita lihat secara teknikal bahwa Antam saat ini sedang menguji di MA21 dan MA34-nya ya. Dan kita lihat pada perdagangan kemarin mereka sudah melewati MA21 dan MA34-nya, dan pada hari ini kami proyeksikan Antam bisa melanjutkan penguatan kembali. Nah, kalau pada hari ini bisa menguat kembali, maka titik resisten terdekatnya ini berada di level 2.600 ya untuk Antam. Dan kita juga lihat secara garis trend line-nya bahwa Antam ini masih berada di area downtrend-nya ya. Kita lihat kalau dia pada hari bisa melewati titik resisten terdekat di sini 2.600, mungkin bisa melanjutkan penguatan kembali. Namun kalau pada hari ini ia melewati garis trend line di titik support ini, maka bisa cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu kalau kita lihat ya, dengan area support terdekat berada di level 2.460. Jadi untuk perhatikan Antam saat pada hari ini, apakah pada hari ini dia bisa menunjukkan penguatan kembali atau cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu ya di area dengan titik support terdekatnya di area 2.460. Oke, selanjutnya ada saham INKP. Oke, untuk INKP pada perdagangan kemarin ya ditutup melesat 4,21%, ditutup level 8.050. Foto kita lihat bahwa INKP ini
menguat juga ditopang dengan adanya volume beli yang cukup signifikan ya. Dan secara stokastik kita juga lihat bahwa dia sudah mulai mau membentuk area golden cross-nya. Dan kita perhatikan bahwa IANKP sendiri kalau dia berhasil menunjukkan penguatan, maka titik resisten terdekatnya ini berada di area level 8.150 yang untuk titik resisten terdekatnya. Dan untuk tapi tetap dan untuk titik supportnya kita tetap berikan. Nah, untuk titik support sendiri terdekatnya ini berada di level 7.750. Kalau pada hari ini Antam tidak dapat menguat kembali atau tidak dapat berada menguat menuju level break di 8.150, maka cenderung bisa mengalami pelemahan dengan kembali ke titik supportnya yang terdekat itu berada di 7.750. Oke, lanjut. Selanjutnya ada saham Elsa. Oke, untuk saham Elsa pada perdagangan kemarin ia ditutup melemah ya, melemah di area levelnya 306, juga ditopang dengan adanya volume jual dari ini sehingga mengalami penurunan. Kita lihat namun secara teknikal Elsa dalam jangka pendek, kita lihat ya, dalam jangka pendek Elsa masih cenderung berada di area trendline-nya, yaitu di area trendline downtrend-nya ya. Kita lihat untuk ESA ini masih berada di area berada masih area uptrend-nya kembali. Kita lihat dan pada hari ini ia akan menguji garis trendline terdekatnya. Jika ia berhasil menembus area trendline terdekatnya, mungkin bisa melanjutkan kembali penguatan dengan area titik resisten. Ini berada di level terdekatnya di 315 ya untuk Elsa. Jadi kita perhatikan untuk Elsa yang sendiri. Namun kalau dia tidak dapat pullback kembali ke area trendline-nya, mungkin juga bisa cenderung mengalami pelemahan dengan area titik support terdekatnya itu berada di level 300 untuk saham. Jadi diperhatikan dulu untuk saham Elsa terlebih dahulu pada hari ini ya, jika bisa berhasil menembus area trendline resistennya, kemudian bisa melaju penguatan sampai ke level resisten terdekatnya berada di 315. Oke, selanjutnya ada saham PTBA. Untuk PTBA pada perdagangan kemarin ia ditutup koreksi 0,23% di area level 4.430. Nah, secara volume juga dia mulai mengalami pengurangannya dibandingkan kemarin. Dan kalau kita secara stokastik bahwa PTBA ini masih sudah berada di area overbought-nya dan kini mau menuju ke area penurunan ya, setelah sempat mengalami overbought-nya di tanggal 24 Mei hingga pada 30 Mei. Nah, untuk PTBA pada hari ini bisa cenderung mengalami koreksinya, dan kita lihat bahwa PTBA secara mingguan dia bergerak menguat ya, dan pada hari ini dia cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu dikarenakan memang dulunya PTBA mengalami penguatan, pada hari ini mengalami koreksinya. Dan untuk titik supportnya ini terdekat PTBA-nya itu berada di area level 4.300 ya untuk titik support terdekatnya. Jadi untuk perhatikan PTBA pada hari ini masih bisa cenderung koreksi terlebih dahulu pada ke level terdekatnya di 4.300. Oke, lanjut. Oh, sorry.
Sorry, tadi ada koneksi terganggu. Kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya ada BBNI. Oke, BBNI pada perdagangan kemarin dia ditutup menguat tipis. Level areanya ditutup 9.275. Juga dilihat ditopang dengan adanya volume beli juga dari mereka. Dan secara stokastik kita lihat bahwa BBNI ini sudah mulai menunjukkan adanya area overbought kembali, dan kita lihat secara teknikal ya bahwa BBNI ini secara jangka pendek yang kita lihat, kalau kita secara jangka pendek bahwa BBNI masih berada di area uptrend ya. Dan pada area uptrend jika kepada hari ini ya, BBNI bisa melewati garis trend dan resisten tersebut, maka kemungkinan bisa melalui penguatan ya, dengan area resisten berada di level terdekatnya di level 9.330. Namun kalau pada hari ini BBNI tidak dapat melewati garis resisten di 9.330, maka cenderung bisa mengalami pelemahan terlebih dahulu atau garis terlebih dahulu dengan titik support terdekatnya ini berada di level, perhatikan berada di level 9.000 ya untuk BBNI. Jadi untuk Bapak Ibu jika mau buy terlebih dahulu titik support terdekatnya itu di 9.000 sampai di level 8.900 untuk titik support keduanya. Oke, lanjut saham berikutnya. Kita lihat adalah PTDU. Oke, untuk PTBU ya, kalau kita lihat secara jangka panjang bahwa PTDU ini bergerak sideways ya. Dan pada hari ini dia dibuka menguat, melewati UJMA terdekat di MA 21 dan MA 4, dan secara volume kita lihat juga pada bulan kemarin menguat kembali, dan secara stokastik PTDU ini sudah berada di area overbought-nya. Jadi untuk PTDU pada hari ini sedang menguji kembali penguatan ya, kembali dengan titik resisten terdekatnya. Kita perhatikan untuk resisten terdekatnya ini berada di level terdekatnya di 105 ya untuk PTDU sendiri. Jadi kalau pada hari ini kita lihat PTDU bergerak menguat, kita pada hari ini dibuka dia bergerak menguat, dan sini sudah melesat 16% ya untuk PTDU, dan lanjutkan penguatan hingga titik resisten yang saya berikan mencapai 104 untuk PTDU. Oke, selanjutnya ada saham SMGR. Untuk SMGR pada hari ini ya dia dibuka melemah ya. Sorry, dibuka melemah untuk yang ini. Dibuka melemah kalau kita lihat ya secara walaupun secara stokastik dia sudah mulai naik penguatan, namun untuk SMGR dikarenakan dia sudah melesat selama beberapa hari ya, 3 hari kalau kita lihat secara teknikal dia bergerak menguat sama 5 hari berturut-turut, dan pada hari ini dia menguji level koreksinya terlebih dahulu. Nah, kita lihat untuk titik supportnya untuk SMGR ini terdekat berada di level 6.860 untuk SMGR. Jadi untuk Bapak Ibu perhatikan SMGR pada hari ini bisa menguji bisa mengalami koreksi terlebih dahulu ya, dengan titik support terdekat di area level 6.860.
Oke, selanjutnya ada saham Tebik, TBIG. Untuk Tebik, kita lihat Tebik pada hari ini ya, dia cenderung menguat ya, dibuka menguat 0,72%. Nah, kita lihat secara stokastik, dia juga didukung dengan stokastik sudah mulai mengalami kenaikan. Dan pada hari ini kita lihat Tebik akan menguji MA terdekatnya ya, di MA21 dan MA34-nya. Kalau dia berhasil menuju MA21 dan MA34-nya, kemungkinan bisa melanjutkan penguatan kembali atau melanjutkan penguatan dengan titik resisten terdekatnya. Kita lihat ya, saham Tebik, kita lihat titik resistennya berada di level 2820 sampai di level, kita lihat sampai di level di 2860 untuk saham Tebik. Oke. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya ada saham Adro. Oke. Untuk saham Adro pada hari ini ya, untuk saham Adro dia dibuka turun 1,96% untuk Adro. Dan pada hari ini kita lihat secara teknikal bahwa Adro sendiri sedang menguji level MA21 dan MA34-nya ya. Kita lihat pada hari ini jika dia berhasil menembus MA21-nya, maka bisa kemungkinan terlebih dahulu mengalami penguatan kembali penguatan terlebih dahulu di area level resistennya berada di 3.200 ya untuk Adaro. Namun jika dia tidak dapat break atau melewati area MA21-nya dan malah menuju ke area MA34-nya berdiri level support-nya, ini kemungkinan masih bisa koreksi terlebih dahulu ya dengan area level support-nya berada di area 3.000 untuk Adro sendiri. Oke, selanjutnya ada BSSR. Oke, untuk BSSR kita lihat pada hari ini ya dibuka menguat 1,14%. Kalau kita lihat secara teknikal bahwa BSSR ini sudah masih berada di area downtrend-nya. Kita lihat secara garis trendline-nya ya, bahwa BSSR ini masih berada di area downtrend-nya. Dan kalau iya, dan kalau BSSR ini dapat menguji level resisten terdekat atau menguji DMA 90-nya yang terdekatnya ya, maka untuk titik resistennya kita akan berada di level 3.760 sampai di level 3.850 untuk BSSR. Jadi diperhatikan pada hari ini untuk BSSR apakah dapat menguji level MA90 yang terdekatnya, maka bisa menguji level resistennya di level terdekat 3.760. Oke, selanjutnya HMSP. HMSP. Oke, pada hari ini HMSP dibuka menguat ya. Nah, kalau kita lihat secara teknikal bahwa MSP masih berada di area uptrend-nya ya. Dan kita lihat secara teknikalnya bahwa AMC ini mulai menunjukkan adanya penguatan kembali dengan titik resistennya. Kalau kita lihat, kalau kita buat gambar secara
Sebut gambar secara Fibonacci bahwa HMSP ini masih cenderung mengalami penguatan dengan titik resisten terdekatnya kita berikan ini berada di level 1125 ya untuk HMSP yang terdekatnya, dan titik supportnya ini berada di level 1090 untuk HMSP. Kita perhatikan untuk HMSP pada hari ini, dikarenakan memang dia sudah menunjukkan masih berada di area uptrend-nya dan juga secara Fibo dan juga berada di level positif, jadi kemungkinan untuk HMSP masih bisa menunjukkan penguatan dengan level resisten tertinggi berada di level 1125. Oke, selanjutnya ada BNGA. Oke. BNGA pada hari ini kita lihat bahwa dia untuk BNGA dibuka menguat 0,98%, dan juga secara stokastik bahwa BNGA ini juga mulai menunjukkan adanya kenaikan ya, dan kita lihat BNGA juga secara teknikal dia sudah melewati uji MA terdekatnya di MA21 dan kini mulai menguji ke MA berikutnya, jadi MA 34 ya. Dan kalau pada hari ini dia berhasil menembus MA tersebut, maka titik resisten terdekatnya ini berada di level 1050 sampai di level 1060 untuk BNGA. Oke, selanjutnya ada saham BBCA. Oke, untuk saham BBCA pada hari ini ya dibuka koreksi ya untuk BBCA, dan kita lihat BBCA saat ini sedang menguji MA21-nya. Kalau kita lihatnya BNGA kalau hari ini dia melewati garis MA21-nya, dia memang kemungkinan bisa melanjutkan pelemahan atau koreksi terlebih dahulu ya. Kita lihat ini udah kita lihat secara candle bahwa BBCA ini sudah melewati MA21-nya, dan pada hari ini kita lihat BBCA bisa dengan mengalami koreksi terlebih dahulu dengan titik support terdekatnya berada di level 7.480 sampai di level support kedua ini berada di level 7.400. Jadi untuk perhatikan saham BBCA pada hari ini, Bapak Ibu, kalau mau trade buy mungkin bisa di level supportnya berada di 7.400 sampai 7.480. Oke, selanjutnya ada saham Indi. Oke, untuk saham Indi kita lihat pada hari ini. Ini pada hari ini dia dibuka koreksi terlebih dahulu ya, 1%-an di level 2.770. Nah, kita lihat pada saat ini bahwa stokastik Indi sedang menguji mulai menuju ke area penguatannya, sedang membentuk area positifnya. Namun kita lihat bahwa Indi kita lihat juga sudah melewati garis MA21 dan MA34, dan kemungkinan kalau Indi pada hari ini dapat melewati uji resisten terdekatnya berada di level 2.800, mungkin bisa memberikan arah menguat. Namun kalau dia tidak dapat menguji level 2.800, mungkinan ya, kita lihat ya, dia bisa berada di area support terdekatnya di levelnya di 2.660. Jadi untuk perhatikan untuk saham Indi, karena kan pada hari ini dia sedang mau menguji di MA terdekatnya untuk titik support berada di 2.600. Oke, selanjutnya
Selanjutnya ada saham BRPT. Oke, untuk saham BRPT pada hari ini dibuka menguat 1%, 1,82%. Nah, ke level 845. Kita ini juga kita lihat secara stokastik penguatan juga sudah menunjukkan level positifnya yang berada di area overbought-nya. Dan secara teknikal jangka pendeknya ya, bahwa BRPT sendiri sudah melewati uji MA21-nya dan kini mulai menguji MA kedua, yaitu MA34. Dan dia kalau dia menembus dapat menembus di MA34-nya, kemungkinan bisa menunjukkan penguatan dengan titik resisten terdekatnya ya. Kami berikan berada di level 860 sampai di level kedua, yaitu berada di level 890 untuk saham BRPT. Oke, selanjutnya ada saham ASA. Saham ASA pada hari ini ya, dia dibuka menguat 1,80%. Dari level 2260 dan secara stokastik dia juga sudah mulai menunjukkan area positifnya dan menuju ke area overbought-nya. Nah, kalau kita dan secara teknikal juga dia juga sudah mulai menembus ke MA21-nya ya, dan kini mulai melanjutkan penguatan ke MA34-nya. Dan kami perkirakan untuk ASA sendiri masih bisa menguat kembali, masih bisa penguatan dengan titik resisten terdekatnya berada di level 2350 sampai berada di level 2460 untuk saham ASA. Oke, selanjutnya ada MLPL. MLPL pada hari ini dia ditutup cenderung koreksi terlebih dahulu ya untuk MLPL, dan kita lihat secara teknikal MLPL ini bergerak cenderung sideways ya, dan kalau kita lihat jangka panjang bahwa MLPL ini masih cenderung masih berada di area downtrend ya. Kita lihat bahwa MLPL masih ada di area downtrend-nya. Dan kita lihat ya bahwa MLPL masih berada di area downtrend-nya. Nah, kita lihat bahwa MLPL masih berada di area downtrend-nya ya. Kalau dalam jangka pendek nih, kita lihat bahwa MLPL masih berada. Dan kalau hari ini dia dapat menembus di area trend dan resisten terdekatnya, maka kemungkinan bisa menunjukkan penguatan terlebih dahulu dengan area titik resisten terdekat ini berada di level 200 ya, untuk 200, dan level resisten keduanya berada di level 210. Dan untuk titik supportnya tetap kami berikan, ini berada di level 170 sampai level support keduanya berada di level 170 untuk saham MLPL. Oke, selanjutnya ada CEPIN. Oke, untuk CEPIN, kalau kita lihat CEPIN pada hari ini yang dibuka melemah 0,14%. Dan kita lihat juga bahwa CEPIN pada hari ini, ternyata CEPIN pada hari ini sedang ada dividen ya. Maka kalau kita lihat kalau dividen maka cenderung mengalami pelemahan memang pada hari ini dikarenakan dampak adanya
cum dividen sehingga Cepin mengalami koreksi terlebih dahulu ya. Seperti biasa bisa beberapa saham jika saham-saham sedang adanya cum dividen biasanya perusahaan saham tersebut cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu. Dan kita lihat untuk Cepin sendiri mungkin bisa berada di titik support terdekat, berada di level 4.980 sampai di level 4.880 untuk saham Cepin. Oke, selanjutnya ada saham SRTG. Oke, untuk saham SRTG pada hari ini ya, dia dibuka turun 1,25%. Kita lihat untuk secara SRTG pada hari ini dia sedang menguji di level MA terdekat di MA 2 dan 34-nya. Jika pada hari ini mereka tidak dapat menguji lewati area terdekat di MA 21 dan 34, maka cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu dengan area titik support terdekat ini berada di level 3.070 ya untuk SRTG. Dan untuk titik resistennya jika dia dapat menembus atau breakout di area level MA21 dan 34-nya, maka untuk titik resistennya terdekat berada di area level 3.300. Oke, selanjutnya ada saham SMGR. Kita lihat tadi sudah dibahas belum? Oke, SMGR pada hari ini sudah dibahas ya, SMGR, bahwa SMGR cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu ya untuk SMGR dengan titik support terdekat itu berada di level 6.860. Oke, kita lanjut ASII. Oke, ASI pada hari ini. Oke, untuk ASI pada hari ini ya dibuka menguat 0,69%. Kalau kita lihat secara stokastik bahwa ASI ini sudah mulai berada di area positifnya kembali dan menuju ke area overbought-nya. Dan kita lihat bahwa kalau kita lihat secara gambar, secara Fibonacci bahwa ASI ini masih bisa cenderung mengalami penguatan lagi atau kembali dengan area titik support resisten terdekat, area resisten terdekatnya ini berada di level 7.430 ya untuk level resisten terdekatnya. Jadi kita lihat bahwa gambar bahwa ASI ini masih bisa menunjukkan penguatan dengan level resisten terdekat di 7.430. Dan titik supportnya tetap kami berikan ini berada di level 7.040 sampai di level 7.000 ya untuk ASI sendiri. Kita lihat pada level 7.000 untuk titik support yang kami berikan berada di level 7.000 sampai 7.030. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada saham MTL. Oke, untuk saham MTL kita lihat ya. Untuk saham MTL kita lihat bahwa secara teknikal, dia masih berada di area downtrend ya untuk MTL. Kita lihat bahwa MTL sendiri masih sudah berada di area downtrend-nya, dan pada hari ini
kita lihat MTEL ya, sedang menguji penguatan terlebih dahulu dengan titik resisten terdekat itu berada di level 680 sampai di level resisten kedua ini berada di level 690. Jadi untuk saham kita perhatikan terlebih dahulu dan titik resisten supportnya tetap kami berikan ini berada di level 665 sampai di 640 untuk titik support MTEL. Oke, selanjutnya ada Wood. Oke, untuk saham Wood pada hari ini ya di buka menguat ya 2,16%. Kalau kita lihat bahwa secara volume dia juga sudah mulai juga mulai meningkat ya, walaupun tidak sebandingan kemarin karena memang masih pagi di pembukaan. Namun kita lihat bahwa volumenya juga cukup lumayan banyak ya pada pagi hari ini ya. Dan kita lihat juga secara stokastik bahwa Wood ini juga sudah berada di area overbought-nya, di area positifnya, dan kita lihat Wood ini sudah melewati MA ketiga itu MA 90-nya, dan pada hari ini untuk titik resistennya ini bisa berada di level di 330 ya untuk Wood sendiri. Jadi kemungkinan bisa menguat sampai ke level resisten terdekatnya di 730. Oke, selanjutnya WSKT. Kita lihat saham WSKT. Untuk WSKT pada hari ini ya dia dibuka koreksi terlebih dahulu 0,92% di level 840. Kalau kita lihat pada hari ini bahwa WSKT sedang menguji level MA terdekatnya di MA 21 dan MA 34 dan cenderungan masih bearish kembali atau koreksi terlebih dahulu dengan titik support terdekatnya ini berada di level 520 sampai di level 500 ya untuk titik support WSKT-nya. Oke, selanjutnya kita lihat saham Aisyah. Oke, untuk saham Aisyah. Oke, saham Aisyah ya, kita lihat secara teknikal bahwa Aisyah sendiri masih berada di area downtrend-nya ya. Kita tarik cari trendline ya, bahwa Aisyah masih berada di area downtrend-nya. Oke, kita lihat bahwa Aisyah masih berada di area downtrend-nya dalam jangka panjang ya. Kita lihat bahwa pada hari ini jika ia dapat menguji level MA terdekatnya di MA 21, maka dia bisa cenderung mengalami penguatan terlebih dahulu dengan titik resisten terdekatnya berada di 160 ya untuk Aisyah. Namun kalau dia dapat breakout di level 160, kemungkinan bisa cenderung melemah dulu dengan area trend lainnya di titik supportnya. Ini berada di titik support berada di 140 ya untuk Aisyah. Oke, selanjutnya ada MTEK ya. Kita cek MTK. Oke, MTK pada hari ini ya, kita lihat dia mengalami penurunan
mengalami penurunan terlebih dahulu ya 0,53% MTK, dan kali ini secara teknikalnya ya bahwa MTK ini masih cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu ya. Kita lihat dikarenakan secara stokastik dia sudah membentuk area dead cross-nya ya, tidak mampu menguat kembali, dan kita untuk titik support terdekatnya ini berada di level 1790 sampai berada di level 1750 untuk MTK. Oke, selanjutnya ada PTPP. Oke, untuk PTPP pada hari ini ya ada dibuka melemah 1% ya pada hari ini, dan kita lihat memang PTPP sedang menguji MA 34 ya, dan 21 dan 34-nya. Jika ia menembus area terdekatnya di MA 34 dan MA 21-nya, kemungkinan cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu ya. Dengan area titik support terdekatnya ini berada di level 900 sampai di level 890 ya untuk PTPP pada hari ini. Oke, kita lanjut sahamnya. Ada saham BBRI. Oke, untuk BBRI pada hari ini ada dibuka menguat 1,81%, dan secara stokastik kita lihat bahwa BBRI ini sudah mulai berada di area positif dan menuju area overbought-nya, dan secara volume dia juga sudah melihat adanya peningkatan ya dibandingkan kemarin ya, yang cenderung adanya aksi jual, dan pada hari ini sedang adanya peningkatan aksi beli, dan menunjukkan juga kita secara teknikalnya bahwa dia sedang menguji MA terdekatnya di MA 21. Jika menembus MA terdekatnya 21 dan MA 34, maka bisa cenderung mengalami penguatan kembali ya, dengan titik area resisten terdekatnya ini berada di level 4.540 sampai berada di level 4.600 untuk saham BBRI. Oke, cukup sekian pada hari ini. BBRI sebagai penutupan kita pada webinar pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang sudah hadir pada webinar hari ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan memang ada kebatasan waktu. Kami Philip Sekuritas pamit mohon undur diri. Sampai jumpa ketemu pada hari Kamis ya. Hari ini di jam yang sama. Dengan rekan kami yang lain. Terima kasih. Happy cuan dan happy trading bagi kita semua. Terima kasih.